Perang Tondano. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Damar Putra Priyanto. Nama saya Askaria Hanrisa. Saya Jil Zahra Waslan Manasari. Saya Lisha Fadila Fitriani. Saya Nuri Prima. Saya Dava Putriansyah. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh Elis. Perang Tondano 1. Sejarah dan latar belakang. Perang Tondano adalah perang yang berlangsung di sekitar wilayah Walak Tondano, Sulawesi Utara. Perang Tondano 1 terjadi pada tahun 1661 hingga 1664. Perang Tondano ini dilakukan oleh suku Minahasa dengan pemerintah kolonial Belanda karena ambisi VOC untuk memonopoli beras di semua kawasan Walak Minahasa. Awal mula terjadinya perang pertama. Peperangan dimulai pada 1 Juni 1661 dengan beranggotakan 1.400 pasukan yang juga diikuti para perempuan Minahasa. Para pasukan menaiki ratusan perahu yang mampu ditumpangi 4-5 orang beserta peralatan perang, tapi tetap mampu bergerak di atas air serta rumput-rumput rawa dengan kencang dan sigap. Selain perahu-perahu yang juga dilengkapi meriam-meriam di atasnya, pasukan Tondano juga memiliki rakit yang berukuran besar sebagai transportasi dalam peperangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Proses Perang Tondano 1. VOC melakukan pembendungan sebagai sungai Tenggaran sehingga membanjiri tempat tinggal masyarakat. Minahasa pun melawan usaha ini dengan membangun tempat tinggal mereka menjadi rumah apung di sekitar Danau Tondano. 2. Suatu hari pihak VOC mengirimkan sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Simon Chos. Dia yang ditemani beberapa pemimpin wilayah Minahasa yang ikut membelot mengunjungi beberapa walak untuk mencari bantuan sekaligus membawa kora-kora hingga ke wilayah perbentengan Tondano. Sesudah sampai di Tondano, pihak VOC pun menyampai 3 ultimatum. Isi ultimatum itu berisi 1. Memerintahkan warga Tondano untuk memindahkan tempat tinggal mereka dari wilayah rawa ke daratan. 2. Menyerahkan para pemimpin-pemimpin rakyat kepada pihak VOC. 3. Mengganti rugi semua kerugian yang terjadi selama perang sekaligus pasokan beras yang berkurang akibat perang yang terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aska. Hasil akhir Perang Tondano 1. Awalnya pihak Tondano tidak menerima ultimat yang diberikan dan kembali mengobarkan perang yang sempat berhenti dan berakhir dengan kekalahan Abbasi yang mundur kembali ke Manado. Pada tahun 1663, warga Tondano melakukan serangan balasan yang dibantu oleh pendeta Yesuit dari Spanyol dan Peter de Metz yang memasuk keperluan. Warga Tondano menyerang VOC dengan membawa 5 kapal penyerang menuju Manado. Akan tetapi, pihak Spanyol harus kembali ke Filipina karena harus menghadapi ancaman bajak laut Tionghoa sehingga pada tanggal 2 Juni 1663, pihak Spanyol kembali ke Manila. Mundurnya Spanyol serta pasukan beras yang menumpuk membuat pihak Tondano akhirnya menuruti ultimat poin pertama dengan memindahkan kampung mereka yang berada di atas air setelah membakarnya ke tempat yang telah ditentukan Belanda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rima. Perang Tondano 2 berlangsung pada antara 1808 hingga 1809. Perang Tondano 2 ini terjadi di Minahasa, Sulawesi Utara. Latar belakang dari Perang Tondano 2 ini adalah adanya implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama upaya memobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara guna membangun pertahanan terhadap kemungkinan serbuan Inggris. Pada 1679, pihak VOC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian yang mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Salah satunya perjanjian tersebut adalah bahwa Minahasa akan membantu Belanda, terutama dalam menyalurkan sejumlah kebutuhannya dalam perkembangannya. Belanda mulai melakukan tindakan-tindakan licik, termasuk mencampuri urusan walak-walak Minahasa. Tindakan Belanda yang tidak sesuai perjanjian itu membuat walak-walak berselisih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Chandra. Awal terjadinya Perang Tondano 2. Sebanyak 15 dari 26 kepala walak bersekutu untuk memerangi Belanda pada pertemuan tahun 1806.
Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas strategi yang akan digunakan untuk memerangi Belanda pada 1807. Strategi tersebut mengatur tentang pemusatan perlawanan, pembagian tugas antar walak, dan pengaturan logistik perang. Pasukan Belanda di bawah kepala Residen Prediger mulai melakukan penyerangan terhadap Tondano pada Januari 1807. Penyerangan tersebut langsung diarahkan menuju perbentengan dan danau Tondano. Namun, karena kuatnya pertahanan dari rakyat Tondano, Belanda belum mampu memperoleh kemenangan hingga pada Juli 1809. Kedua belah pihak mengalami pasang surut dalam kemenangan dan kekalahan. Demikian pula korban dari masing-masing pihak tak bisa terhindarkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh dapat. Hasil akhir perang, kemenangan atau kekalahan. Akhir perang Tondano II berlangsung cukup sengit hingga Agustus 1809. Bahkan pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Pada 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar dan Belanda berhasil menerobos pertahanan rakyat Minahasa. Serangan pun terus dilakukan baik di darat maupun air hingga kampung pertahanan Minawanua seperti tidak ada kehidupan lagi. Perkembangannya, strategi Belanda untuk membendung sungai Tembaran ternyata justru menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda. Akhir perang Tondano II. Hasil akhir perang Tondano dengan kemenangan untuk rakyat Tondano. Dalam kelompok-kelompok terbatas, sisa pasukan Minahasa memilih bertahan di hutan lebat yang tidak mudah untuk dijangkau Belanda. Karena kesulitan menjangkau tengah hutan, Belanda sampai mengaku akan memberikan pengampunan kepada pemberontak asalkan mereka mau mengakui kekuasaan Belanda. Akan tetapi, hal itu tidak pernah terjadi karena pihak Inggris lebih dulu mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa pada 1810. Pihak Inggris memanggil tokoh perang Tondano II, yakni Matulandi dan Walak, sementara Lonto dan beberapa tokoh perlawanan lainnya yang sempat dibuang ke Ternate dikembalikan ke Minahasa oleh Inggris. Para pemberontak Belanda itu diberi izin untuk membangun permukiman di tempat yang lama, yakni di sebelah utara Minawanua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.